faidatan min kitab Safatut Tafassir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yaday as-suratul al-karimah. Di hadapan surat-surat yang mulia. Hadhihi surah al-karimah makiyah. Ini adalah surat yang mulia yang termasuk surat makiyah yang diturunkan di Mekah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'. Dan ayat-ayatnya terdiri 7 ayat menurut pendapat para ulama. Wa tusamma dan dinamakan Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah, iftitahi al-kitab al-aziz biha, sebagai pembuka kitab yang mulia dengannya. Haitsu innaha awwalul Qur'an fit tartib la fin nuzul. Sesungguhnya dia ada di awal Al-Qur'an dalam urutannya, bukan dalam penurunannya. Wahia ala qasriha wa jazatuha qad hautu ma'ani al-Qur'an al-azim. Dan dia secara ringkasnya yaitu telah meliputi makna Al-Qur'an yang mulia. Wa istamalat ala maqasidihi al-asasiyah bil ijmal. Dan meliputi atas maksud-maksud asas-asas dengan secara menyeluruh. Fahiya tatanawalu usuluddin wa furu'ihi. Dan dia membahas tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Tatanawalu al-aqidah wal ibadah wat tashri'i wal i'tiqadi bil yaumil akhir. Dan dia membahas tentang akidah dan peribadatan dan pensyariatan dan keyakinan dengan hari akhir. Wa iman bisifatillah al-husna, dan keimanan dengan sifat-sifat Allah yang baik. Wa ifraduhu bil ibadati wal isti'anah wa du'a. Dan yang dimaksud yaitu beribadah dan mengesahkan Allah dengan beribadah dan memintakan ampun dan berdoa kepada Allah dan meminta tolong dan berdoa. Wa tawajjuha ilaihi jalla wa ala bi talibi al-hidayati ila dinil haqqi. Dan menghadapkan wajah kepadanya yang maha perkasa dan maha tinggi dengan mencari hidayah ke agama yang benar. Wa syiratal mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Wa tadarru'a ilaihi bitasbiti 'alal imani wa nahaja sabilas salihin. Dan berserah diri kepadanya dengan kekokohan atas keimanannya dan mengikuti jalan-jalan orang yang saleh. Wa tajannuba tariqi al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan menjauhi jalan-jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan orang-orang yang sesat. Wa fiha al-akhbaru an qasasi al-akhbara an qasasi al-umami as-sabiqina. Dan di dalamnya terdapat akhbar atau berita dari kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Wal itla'a ala ma'ariji as-su'ada'i wa manazil al-ashqiya. Dan pengetahuan atas kebahagiaan yang tinggi dan tempat yang celaka. Wa fiha at-ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahyihi. Dan di dalamnya ada peribadatan terhadap perintah-perintah Allah yang suci, Allah yang maha suci, dan larangan-larangannya. Ila ghairi ma hunalika min maqasidi wa aghradi wa ahdafi. Hingga tidak ada maksud yang lain. Fahiya kal ummi bin nisbati li baqiyatis surati al-karimah. Dan di dalamnya dan dia itu seperti ibu yang dinisbatkan untuk surat-surat yang mulia lainnya. Wa hadza tusamma, dan dia dinamakan Ummul Kitab, yaitu ibu kitab. Li'annaha jami'at maqasidihi al-asasiyah.
karena sesungguhnya dia telah menghimpun atas maksud-maksud dan asasnya. Fadluha, dan keutamaannya. Rawa al-Imam Ahmad fil Musnad anna Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada kitab Musnadnya bahwa sesungguhnya Ubay bin Ka'ab membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membacakan Ummul Quran, maka beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi ma anzala fit Taurah, dan aku bersumpah demi diriku dan demi jiwaku yang ada di tangannya, apa-apa yang diturunkan tidaklah dia diturunkan di kitab Taurat, wala fil Injil, wala fil Zabur, wala fil Furqan misluha, dan tidak di kitab Injil, dan tidak di Zabur, dan tidak ada di Furqan, dan yang semisalnya. Fahiya sab'ul masani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu, dan dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Fahadzal hadits asy-syarifu yashiru ila qaulihi ta'ala fi surah Al-Hijr. Maka seperti hadis ini yang mulia yang diisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala pada surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an min masani wal Qur'an al-azim, dan sungguh kami turunkan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang mulia. Wa fi sahih Al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li an-Nabi Sa'id li Abi Sa'id ibni Al-Mu'alla, dan dalam Sahih Al-Bukhari sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Sa'id bin Mu'alla, la u'allimannaka surah ya a'zamu suwari fil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya akan aku ajarkan kepada engkau surat yang mulia, yaitu surat yang agung di dalam Al-Qur'an, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku. At-tasmiyah, penamaannya, tusamma dinamakan Al-Fatihah, wa Ummul Kitab, dan Ummul Kitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wasyafiyah, obat, wal wafiyah, yang lengkap, wal kafiyah, dan yang mencukupi, wal asas, dan asas, wal hamdu, dan alhamdu. Wa qad addadaha al-alamah al-Qurtubi wa dzakara anna li hadhihi as-surah al-karimah 12 isman. Dan sungguh telah Alamah Al-Qurtubi telah menghitung dan menyebutkan sesungguhnya surat yang mulia ini memiliki 12 nama. Al-lughah, secara lughah, alhamdu isna bil ijmali ala jihati at-ta'zim wa tabjili. Ya, alhamdulillah, yaitu pujian dengan pujian yang indah atas dalam aspek pengagungan dan pemuliaannya. Maqrunan bil mahabbah, dan disatukan dengan cinta. Wa huwa naqidu adzami wa a'ammu minasyukri, dan dia kebalikan dari adzami dan lebih umum dari syukri. Lianna asyukra yakuna maqabilu an-ni'mati bi khilafil hamdi. Karena sesungguhnya asyukra itu berhadapan dengan kenikmatan yang berbeda dengan alhamdu. Allah ismu alam,
yaitu isim alam lidzati al-muqaddasati la yusyarikuhu fihi ghairihi, yaitu isim alam untuk zatnya yang disucikan dan tidak disekutukan dengan yang lainnya. Wa qala al-Qurtubi hadzal ismi Allah, dan Al-Qurtubi berkata hadzal ismi Allah, ini adalah isim Allah, akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha, dan ini adalah namanya yang lebih besar dan lebih mulia dari yang dan memujinya. Wa huwa ismu lil wujudil haqqi, dan dia menunjukkan nama yang menunjukkan keberadaannya yang hak. Al-jami'u bisifatil ilahiyah, dan mengumpulkan sifat-sifat ketuhanannya. Al-man'utu bina'wati ar-rububiyah, dan kenikmatan dan sifat-sifat ketuhanan atau yang mengatur. Munfaridu bil wujudi al-haqiqi la ilaha illa huwa subhanahu, yang dimaksud dengan wujud yang hakiki, yaitu tiada Tuhan selain Dia dan maha suci Dia. Ar-Rabbu mustaqu min tarbiyah wa hiya islahu syu'unil ghairi wa ri'ayati amrihi. Dan Ar-Rabbu itu pecahan dari kata tarbiyah, dan dia itu memperbaiki persoalan-persoalan yang lain dan meriayah atau melayani persoalan-persoalannya. Qala Al-Harawi berkata, yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi. Dan dikatakan barang siapa yang mendirikan dan untuk membenarkan segala sesuatu dan menyempurnakannya. Qad rabbahu, sungguh dari kata rabbah, wa minhu ar-rabbaniyuna liqiyamihim, dan darinya timbullah ar-rabbaniyun, yaitu sifat rabbaniyun untuk mendirikan kitab. Berkitabi untuk mendirikan kitab. Warabbu yutlaqu ala iddati ma'ani wahiyya al-malik, dan ar-rabbu itu dipakai pada sejumlah makna, yaitu al-malik wal muslih wal ma'bud was sayyidul muta' al-alamin, yaitu al-alam ismu jinsi la wahidan lahu min lafzi karrahti, yaitu isim jenis yang tidak ada satupun baginya dari lafadznya, seperti ar-rahti. Wa huwa yashmalu al-insa wal jinna wal malaikata wasyaitana wasyayatina, kadza qala al-Fara, dan dia meliputi manusia, jin, malaikat, dan syaitan, seperti yang dikatakan oleh Al-Fara, wa huwa mustaqu minal alamati li'anna al-alam alamatun li'anna al-alam, dan dia meliputi dari pecahan al-alam, dan dia pecahan dari al-alam, karena al-alam alamatu ala wujudi
al-khalqi jalla wa ala. Al-khaliqi jalla wa ala. Karena mengisyaratkan atas wujudnya al-khaliq yang maha perkasa lagi maha tinggi. Ar-Rahman ar-Rahim. Sifatani mustaqatani minar rahmah. Dua sifat yang dari dua pecahan dari ar-rahmah. Wa qad ru'ya fi kulli min ar-rahman. Dan sungguh telah dijaga pada seluruhnya dari ar-Rahman war-Rahim. Makna lam yara'a fil akhiri. Dan ar-Rahman ar-Rahim itu maknanya tidak ada yang diperhatikan pada yang lainnya. Ar-Rahman bimakna azimur rahmah lianna fa'lan sughah mubalaghah fi kasrati asyai'in wa azimati. Dan lafaz ar-Rahman bermakna rahmat yang azim, yang agung, karena sesungguhnya dia menggunakan wazan fa'lan yang sighah mubalaghah yang melebih-lebihkan pada banyaknya segala sesuatu yang mulia, yang keagungannya. Wala yalzimu minhu ad-dawami kaghudbani wa syukrani. Dan tidak mengharuskan baginya untuk kekal seperti kaghudbani dan syukrani. Warahim bima'na daimu ar-rahmah lianna sighah fa'ilun. Dan ar-Rahim bermakna kekal karena ar-Rahmah sesungguhnya dia kekal rahmatnya, karena dia menggunakan sighah fa'ilun tasta'mal fi sighati ad-daimah, yang dia wazannya fa'ilun itu digunakan untuk sifat-sifat yang kekal. Kakarimun wa dharifun faka'annahu qala. Seperti lafaz karimun dan dharifun, maka dia dikatakan al-azimur rahmah, rahmat yang azim. Ad-daimu al-ihsan, dan kebaikan yang kekal. Qala al-Khatabi berkata, Ar-Rahman dzur-rahmah asy-syamilati allati wasi'at al-khalqi fi arzaqihim wa masalihihim. Karena Ar-Rahman menunjukkan rahmat yang menyeluruh, yang menunjukkan luas penciptaannya pada rizki mereka dan kebaikan kepada mereka. Wa ammat al-mu'min wal kafir, dan umum bagi orang mukmin maupun orang kafir. Warrahim khassu bil mu'min kama qala ta'ala. Dan ar-Rahim itu dikhususkan untuk orang-orang mukmin seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minin rahiman. Dan demikianlah rahim itu untuk orang-orang mukmin. Ad-dina al-jaza'u wa minhu al-hadis kama tadinu tudani, yaitu balasan dari dan disebutkan dari hadis yaitu seperti apa yang kalian lakukan kamu akan dibalas. Ai kama taf'al tujza, seperti apa yang kamu lakukan maka akan dibalas. Na'budu qala Azam Khashari
Az-Zamakhsyari itu berkata, al-ibadati al-aqsa ghayah al-ibadati aqsa ghayatu al-khudu'i wa tadzalluli, dan ibadah adalah suatu pekerjaan yang paling tinggi, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Walidzalika lam tastamila illa fil khudu'i lillahi ta'ala. Dan tidak diperuntukkan selain merendahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu maulah a'zamu an-ni'ami fakana haqiqan. Karena sesungguhnya maulah penjaga yang agung atas nikmat-nikmat yang secara hakiki dengan yang tertinggi. Asyarata jalan, at-tariqu wa aslahu bisin min al-istirati bima'na al-ibtila. Dan jalan aslinya at-tariq ini aslinya menggunakan sin dari yang bermakna dari kata istirat, yaitu yang bermakna menelan. Ka'anna at-tariq yabtali'u as-salik. Karena sesungguhnya karena seolah-olah jalan itu menelan orang-orang yang berjalan. Qala asy-syair, yang dikatakan oleh syair, sakhanna ardahum bil khili hatta tarakna hum adalla minasirati. Kami isi bumi mereka dengan kuda hingga kami tinggalkan mereka melewati jalan al-mustaqim alladzi la iwajan fihi wala inhirafi. Amin. Dan ini tidak menunjukkan jalan yang tidak bengkok. Amin ai istajib doaana, yaitu amin menunjukkan atas kabulkanlah doa kami. Wahia laisat minal Qur'an al-Karim ijma'an, dan dia tidak ada dari Al-Qur'an, dan dia tidak ada bukan dari Al-Qur'an yang mulia menurut ijma'. Walihadza lam taktub fihi, dan dia tidak tuktab fihi, dan dia tidak dituliskan di dalamnya. Wa innama hiya min ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahadihi, dan sesungguhnya dia yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah. Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang mulia, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Al-Fatihah itu sebagai pembuka kitab yang mulia ini, yaitu pembuka Al-Quran. Dia awal dari Al-Quran, bukan dari penurunannya, akan tetapi hanya dari letak atau urutan suratnya. Dan dia telah mencakup atas maksud-maksud atau asas-asas dari seluruh surat yang di dalamnya itu telah membahas tentang akidah, peribadatan, pensyariatan, dan kepercayaan terhadap hari akhir, dan keimanan dengan sifat-sifat Allah yang baik.
Yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah atau merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kekokohan imannya. Untuk mendapatkan hidayah menuju agama yang benar dan jalan yang lurus, dan menjauhi jalan-jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Dan keutamaannya telah disebutkan oleh Imam Ahmad pada kitab Musnadnya, bahwa sesungguhnya Ubay bin Ka'ab membacakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, bahwa sesungguhnya dia itu tidak diturunkan pada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Furqan, ataupun yang semisalnya. Dan pada hadis telah ditunjukkan, telah disyaratkan seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang azim. Dan Syekh Alamah Al-Qurtubi telah menghitung dan menyebutkan di dalam sini bahwasannya surat Al-Fatihah memiliki 12 nama. Tapi di sini hanya disebutkan sebagian, yaitu Al-Fatihah bisa dinamakan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia, Ummul Kitab atau Ibu Kitab, yang dinisbahkan surat-surat yang lainnya, surat agung yang lainnya. Bisa disebut juga sebagai obat, yang bisa disebut juga sebagai yang lengkap atau yang sempurna, dan yang lainnya. Ar-Rabbu di sini itu adalah pecahan dari kata at-tarbiyah, yaitu yang menunjukkan pembenaran atau membenarkan, memperbaiki suatu urusan orang lain dan melayani urusannya. Dan dikatakan bagi orang-orang yang islah atau memperbaiki sesuatu dan menyempurnakannya, maka bisa disifati dengan ar-rububiyah, ar-rabbaniyun, yang di situ dia telah mendirikan atau menegakkan kitab, yaitu Al-Quran. Dan Ar-Rabbu di sini bisa digunakan oleh beberapa makna. Contohnya Al-Malik, yaitu raja. As-Sayyidul Muta' atau tuan yang ditaati. Al-Alimin, Al-Alamin adalah isim jenis yang tidak ada satupun dari lafaz, tidak ada satupun baginya dari lafaz sepertinya al-karhati. Dan ini telah mencakup manusia, jin, malaikat, dan syaitan. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini adalah ada 2 sifat yang disifati dari kata Ar-Rahmah, dan sungguh telah dijaga dari seluruhnya. Dan di sini disebutkan Ar-Rahman itu bermakna yang agung rahmatnya, karena dia menggunakan wazan fa'lan yang sebagai sigah yang menunjukkan melebih-lebihkan atas banyaknya segala sesuatu yang mulia. Akan tetapi dia tidak kekal, dan dia
bisa digunakan untuk orang-orang kafir, baik orang mukmin. Sedangkan Ar-Rahim bermakna kekal, daim, kekal rahmatnya, karena sesungguhnya dia menggunakan sighah fa'ilun yang menunjukkan atas sifat yang kekal seperti karimun dan dharifun. Di sini menunjukkan rahmat yang azim, yang kekal, dan kebaikannya yang kekal. Ad-din, dia menunjukkan hari pembalasan, seperti hadis kama tadinu tudani, bahwasanya seperti apa yang kamu lakukan maka akan mendapatkan balasannya. An-na'budu, Az-Zamkhsyari berkata, an-na'budu atau ibadah adalah perbuatan yang paling tinggi karena dia merendahkan diri atau berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirata, di sini aslinya menggunakan sin yang bermakna istirat atau menelan, yaitu seakan-akan menelan orang-orang yang berjalan. Dan asyirat di sini menunjukkan bahwa tidak ada jalan yang bengkok. Al-mustaqim, dia menunjukkan pelurusan dari jalan tersebut. Amin, yaitu menunjukkan bahwa permintaan agar doanya itu dikabulkan. Dan al-amin di sini tidak ditulis di dalam Al-Quran, yaitu tidak termasuk dari ayat Al-Quran menurut ijma'. Dan sesungguhnya inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhil faidatul yaumini idza wajadtum minni akhta'u qawlan fataqabbalu i'tidari wasmahu li. Asallahu ayyan fa'ana bima 'allamtana wa yaftahu alaina futuhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.